Horas, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pengalaman hidup dan perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus. Banyak liku-liku yang kita alami. Belajar dari pengalaman hidup menjadi catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari ingatan. Hal inilah yang menjadi dasar tercetusnya revolusi mental yang dicetuskan dan digelorakan oleh Bapak pimpinan yang super ganteng, Bapak Rudolf Neibacho, yang menuntun kita agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah. Pembuatan kerangka tahap demi tahap adalah salah satu bentuk revolusi mental untuk mengenang dan merenungkan segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tahun 2021 adalah semangat dan gelora revolusi mental. Di tahun 2022 bukan berarti revolusi mental tidak ada. Akan tetapi dari revolusi mental kita akan memetik sebagai modal dasar untuk bangkit dan berlari di tahun 2022. Konten mensiasati revolusi mental serta pengarahan pembuatan kerangka atau benang merah perjalanan hidup berkarya. Konten ini berisikan tentang pertemuan lanjutan yang sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 diundur menjadi tanggal 5 Januari 2022 di lantai 1 kampus Pekayon dikarenakan kesalahan teknis. Mari kita saksikan. Salam bangkit dan berlari. Horas, horas, horas. Jadi mengenai narasi atau kita bikin kerangka ini, tapi jangan nanti ke narasi ya. Karena memang kita tahu semua bahwa Taton Group ini menganut atau berprinsip kekeluargaan yang profesional. Mungkin udah 2 tahun ini ada revolusi mental, bahwa kita tahu karena adanya pandemi banyak juga mungkin dari rekan-rekan atau saudara atau mungkin tetangga yang mentalnya drop gara-gara pandemi, yang nggak bisa bangkit lagi. Justru di sinilah memang yang nggak dilihat dari banyak kawan-kawan. Jadi 2 tahun kekeluargaan kita mungkin tidak cukup lah ya, tinggal kedepannya kita yang profesionalnya aja. Karena memang ini kita mau bangun, di sini nanti ada SOP peraturan perusahaan. Jadi kalau kalian nggak bisa ngikutin, cut ganti baru. Masih bisa nih sekali lagi dengan bisa. Jadi kejam juga Ustaz itu ada. Bisa menjadi apa? Jadi maksud saya nanti gini, kita bikin narasi itu jangan kayak kita bikin tanggapan konten. Waktu lalu kan ada pesan-pesan, pesannya manis semua. Jadi tapi cuma manis di bibir kan. Maksudnya nanti kita bikin narasi, bikin pesan terhadap perusahaan, pesan terhadap diri kita. Kalau memang pesan yang kita lihat untuk perusahaan, oh gini loh bagusnya perusahaan, oh begini loh bagusnya pimpinan bilang. Dan jangan cuma dibilang tujuannya bagus nih, begini-begini, tapi kayak di jalannya sama aja bohong. Karena nanti ujungnya ke profesional. Jadi mulai saat ini lebih baik kita jujur dulu ke diri kita sendiri. Kalau juga nanti ke depannya mungkin ada kebijakan-kebijakan, tapi jangan terlalu berharap dengan kebijakan tersebut. Kebijakan ada bisa dihitung dengan jari. Mungkin tambah dari saya yang kedua, Bina. Ya, Pak, dengan kepala perusahaan harga nomor apa standar untuk kami? Aku berbagai nomor. Kalau dari pembangunan saya, ampun Pak udah nggak. Kamu udah apa? Oke, jadi terima kasih lah buat semua ya. Pak Freddy datang tadi kalau sedikit Pak Freddy, pas sudah tuh Pak Freddy. Dia ada 30 kan lagi. Kata tadi lepas ya supaya sama Mul tadi memang ini perlu ditegaskan kembali, dijelaskan bahwa tahap 1 itu tahap awal itu adalah berarti kita sudah mulai mengingat, memulai berarti apa kita ingat lah itulah
itu adalah tahap 1. Tahap 2-nya pengembangannya inilah, tapi masih judul-judulnya saja. Oh iya, nah inilah. Itu kita sekarang sudah ada di tahap 2. Berarti tahap 2 ini semua sudah dikunci sampai dengan 31 Desember. Titik awalnya lah kapan kita mulai berkarya atau kita sudah menghasilkan rupiah dari tenaga kita, itu dulu. Itu awalnya. Akhirnya pada tanggal 31 Desember ini. Nanti sudah tahap 2 nih. Tahap 3 nanti ini kan pengembangannya nih semua ini. Tahap 1 berkembang deh. Tahap 2 berkembang deh. Akhirnya full lah nanti kira-kira paling tidak di tahap 5 tidak full semua ini. Udah full semua ini, ya barulah bawa tulisan semua apa sesuai ini dulu dari tidak dia dapat nanti. Aku bawa tadi ini di tahun baru biar terlihatlah apa sebenarnya kuasa Tuhan terhadap diri masing-masing. Dari situ tujuannya ini biar kita tahulah betapa besar dan kasihnya Tuhan kepada kita apapun itu sampai kita dari sekarang. Mungkin kita belum merasakannya karena kita jangan tahu karena belum berdamai dengan diri. Nah itulah diperbaiki untuk tahun 2022. Paling tidak kita mengucap syukurlah di akhir tahun 2000 itu golnya tadi. Tapi sudah lihatlah bikinlah di kerangka ketigamu pasti juga sudah terlihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Itu aja kuncinya, kata kuncinya. Jadi bukan sama sekali ketentuan grup tak ada kepada diri kita masing-masing, tetapi bila diri kita masing-masing dan bekerja ketentuan grup, kalau orang sudah bagus tentu outputnya juga bagus, itu saja sama grup. Tapi apakah kesulitan? Tidak, cuma secuil itu atau berapa persen selebihnya. Kita bergaul di mana, kita bergaul di mana kepada diri kita sendiri. Ya bagi, nah situ goalnya. Nah, jadi kira kita mulia, aku nangkep istri Gamboro. Kalau untuk anak-anak di Hunter Pub itu bukan tanggung jawab penasehat, tapi penasehat adalah teman daripada Pangdat untuk berkonsultasi bagaimana ini. Bukan jelek buruknya para pasukannya Nelson, itu bukan tanggung jawabnya penasehat. Cuma penasehat itu adalah temannya untuk minta pendapat. Ada kebijakan dari perusahaan, kira-kira dia kurang sepaham, ya tanya penasehatnya apa begini ya, begini. Jadi harus saya katakan bukan tanggung jawab penasehat ke bawah. Penasehat itu ya memberikan penasehat kan begini. Penasehat itu nasihatnya bisa dengar bisa tidak. Yang harus ada Pangdatnya minta masukan. Itu penasehat. Salah juga saya mengucapkan selamat tahun baru semua. Memang saya sengaja nggak pakai stok tanggal 3 tanggal 4. Saya mau masuk pas kerangka 5 ini. Karena ini juga sudah terlambat. Harusnya tahun kemarin. Tapi sudahlah. Sarana permasalahan. Jadi teman-teman, mungkin inilah nanti ujungnya, endingnya daripada revolusi mental. Ke depan kita bukan memikul dia, tapi memetik hasilnya. Ya, belum kita memetik hasilnya. Karena sebenarnya Bangkit dan Berlari sudah pernah ada di klub, tapi itu didasari oleh bom Hiroshima yang jatuh. Oke, kita terlambat setengah tahun. Itulah dasarnya saya buat Bangkit dan Berlari pada 1 Januari 2019. Tetapi fakta mengatakan lain. Awal tahun 2020 kita sudah digoyang oleh COVID, sehingga nggak bisa berlari lagi. Karena semua pada tiarap, itu nggak bisa dimungkiri.
Di samping tentu dasar kita, fundament kita untuk berlari belum dimasukkan, belum dibakar, belum dimodalin. Maka dengan bagi 2021 kita masuk ke pandemi. Dari pandemi boleh dikatakan kita relatif aman lah ya, relatif kita bisa lewat. Kalau dari KCM sendiri 70% lewat, tetapi karena nggak semua KCM masuk sehingga kurang lebih kita di 60%. Salah satu contoh, aku ambil Lina seandainya di tontonnya konten kita mungkin dia kemarin nggak lengkap di COVID itu dia termungkin. Contoh apa? Ibu Heni kita lihat di konten kita kena COVID juga, segala macam nggak ada masalah. Dan banyak hal ya. Nah, di penghujung tahun 2021 masih banyak ganjal-ganjalan untuk kita bisa bangkit dan berlari. Tapi itu sudah kita siasat. Salah satunya adalah dengan membuat narasi pengalaman dari Kebun, dari Gabriel, dan dari siapapun kita ketemu. Berarti nggak pernah sedetik ini. Maka tanggal 29 sudah saya dan sudah tanggal 30 sudah kita seminarkan versi Pak Bule. Itu kita bagi dia dalam 5 tahap. Tahap 1 justru sudah penting kita mau aja ikutin arahan instruksi. Tahap kedua itu mulai kita kapan mulai bekerja, bisa. Tahap 3 dikunci dia sampai tanggal 31. Jadi mulai bekerja sampai tanggal 31. Tahap keempat inilah nanti kita saling membaca, jadi punya teman. Soalnya banyak hal kita hidup bersama-sama. Mungkin lupa Ibu Eka, oh iya kan sama dari sini, bisa semua dimasukkan. Itulah di rangka 4, rangka 5 yang bisa mungkin nanti orang per orang akan saya lihat karena saya tahu orang saya. Kira begitu ya. Sebenarnya ini enggak ecek-ecek. Kalau kita buka hati, sebenarnya manfaatnya sangat. Seperti yang saya bikin di grup kita, apapun reaksi pembaca ketika menelusuri jejak kisah dalam tulisan, tidak akan lebih penting dari perasaan kamu sendiri saat menyelesaikan penulisannya. Dengan selesainya cerita pengalaman pribadi yang sudah kamu tulis, kamu akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Dengan selesainya cerita pengalaman pribadi yang sudah kamu tulis, kamu akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Setidaknya merdeka dari kekangan pengalaman yang mungkin tidak akan keluar dari rongga mulut. Itulah kami pahami hidup ini bisa dipahami mundur, tapi kita jangan bermukim di masa lalu. Ini saudara, memerdekakan kita. Indonesia merdeka harus pertumpahan darah. Pribadi orang merdeka harus ada dikorbankan. Kita hampir nggak kita korbankan untuk kita merdeka. Hanya kemauan, ketulusan, keikhlasan. Maka kita tertuntut untuk merdeka diri kita. Tertuntut untuk berdamai dengan diri. Tertuntut nanti satu kata langkah. Tertuntut jas merah. Satu kata langkah di mana? Satu kata langkah idealnya saya bilang Allah itu ideal, tapi dalam manusia bisa keliru. Minimal satu kata langkah adalah
apa yang sudah kamu komitmenkan haruslah kamu laksanakan. Lebih lagi komitmen itu kepada tua-tua, lagi komitmen agama. Itulah satu badan langkah. Hilirnya apa yang kamu katakan itulah harus kamu lakukan. Tapi minimal apa yang sudah dikomitmenkan harus, apapun caranya harus diselesaikan dengan sana. Itulah tuntunan satu badan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya akan membacakan mengenai fakta integritas yang saya buat, Usulan masih draft usulan. Akan saya bacakan. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dhani Hartanto, STMT. Jabatan Pangda TCA. NIK 317508 bla bla. Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam bekerja pada PT Toton Cita Abadi. Menyatakan garing Toton Group ya, garing Toton Group ya. ya, garing Toton Group. 1. Bersedia dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak akan melakukan tindakan tercela dalam bentuk apapun juga. 2. Bekerja secara disiplin, jujur, objektif, akuntabel, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pengabdian bagi PT Toton Cita Abadi. 3. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas bagi pegawai di lingkungan PT Toton Cita Abadi. 4. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan target kinerja yang ditetapkan PT Toton Cita Abadi. Dan apabila target tidak tercapai, saya bersedia dievaluasi jabatan saya. 5. Tidak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan benturan kepentingan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya atau berkait dengan tugas dan jabatan saya. 6. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 7. Akan memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan tugas. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 3 Januari 2022. Hormat saya, Dhani Hartanto, STMT. Mungkin ada nama itu sebagai Pangda wajib menjalankan segala garis kebijakan dari pimpinan dan bahwa perusahaan ya, benar ya. Tapi ini juga nanti kira-kira bagus lah ya, bagus ya. Nah, tinggal penyempurnaan ya. Itu. Saya akan membacakan manfaat menulis narasi. Salah satunya ialah peningkatan kecerdasan. Ya, sama-sama. Peningkatan kecerdasan. 2. Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. 3. Penumbuhan keberanian. Penumbuhan keberanian. 4. Mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Sekian dan terima kasih. Oke ya, nah ini coba aku cek dulu satu-satu. Karena kita sepakat memang ada fungsinya di buat kita ya. Sepakat ya. Sepakat kita menuntut tonton ya. Oke. Bagus, mana kamu? Nah, jadi nanti kita bikin A per B. A selama kita belum ditonton. B setelah kita tonton ya. Jadi kerangka 1, berapa item kita ingat?
A-nya per B berapa item, kerangka 2 itu turun kita. Mana kerangka 1 Mas? Ini kerangka 1. Kerangka 1. Kerangka 2. Berarti berapa A-nya nih coba? A-nya berapa? Sudah paham lah ya? Misalnya ini katakanlah 8/40 katakan ya, gitu misalnya ya. K1, K2, ini berapa gitu ya? Mana K3 langsung? Berarti K1 ini, kerangka 1 kita mulai lah. Ya inilah kita mengingatnya. K2 kita mulai, kita berkarya, dimulai sampai kita ingat. K3, kerangka 3 dikunci dia sampai tanggal 31, mulai awal sampai akhir. Keempat, itulah kita sharing dengan teman-teman, kita baca punya teman, karena banyak hal kita bersama-sama. Karena aku bilang banyak hal kita bersama-sama. Mungkin teman yang kita nggak ingat, tapi teman kita ingat, jadi bisa kita lihat. Ini kerangka 3 mu? Mana? 2017 kau di mana? Pindah. Berarti pindah ke dia kerja nih ya? Iya, sampai sekolah. Kerja sampai sekolah, bagus. Opung juga dulu SMP sudah mulai mencari duit sendiri, SMA begitu. Iya. Kuliah masih kalah dengan Opung kuliah sambil bekerja sendiri. Bahkan mau kuliah juga enggak dikasih kualitas dari kantor. Selama setahun, ngapain kau setahun di sana? Ini Bung, model lagi Bung. Ini kan setelah setahun itu keluar aku ke Kedok Sumur, balik lagi ke situ Bung. Iyalah, selama setahun itu masa nggak ada kau yang ingat. Iya, mana Bung? Apa yang paling mengagetkan, apa mengenakan? Ada orang baik nggak di sana? Banyak orang baik Bung. Catatlah, itu adalah doa buat orang itu. Dia nggak akan lupa kau. Ini 2018, 2019, begitu ya? Siap. Perbaiki nanti di langsung masuk keempat. Nanti Ya. Keempat nanti kau baca punya teman-teman ya. Nanti sore kita masuk jumpa nanti ya. Dan mulai bikin. Bung Budiman. Nah, Bung Budiman ini orang lama juga sama kita. Mulai dari showroom, awal dari showroom ya. Bahkan sebelum di showroom saya sudah kenal dengan beliau waktu kita di Jepang Sun ya. Iya. Kita buka showroom baru minta kita ya. Jadi di Totem Group ini 2 orang manggil saya Om, nggak perlu dirubah-rubah. Om aja. Dia dan Rani. Om aja. Bukan masalah sebutan ini, Bapak atau apa, tapi cara kita berperilaku ini. Ini Om aja misalnya. Mana? Kerangka 1. Kerangka 1 berarti 4/2 ya. K1 mu 4/2. Nanti biar terus nanti. Wah, K2 kan langsung berkembang dia kan. Itu nantinya saya bantukan itu nantinya. Gabriel ya. K3. Siapa menentukan kau ini? Siapa menentukan ini? Mengertikan ini? Gabriel aja nih. K3 kan sudah dibilang sayangku dikunci sampai tanggal 31 Desember. Ya, besok artinya karena nggak semua orang bisa mengetikkan film tahu. Jadi formatnya nanti kita seragamkan semua formatnya. Nanti ini. Ya, nanti langsung masuk nanti ke K4 ya. Langsung Ustadz pembimbingnya, dosen pembimbing. Dari situ kita lihat berapa besar kita melupakan sejarah. Dari itu berapa ingat kita lagi. Kan masih ingat ya. Lihat tanggal berapa kita pernah di table 21 yang kau bilang pacaran sama si ini. Lupa tanggalnya, kira-kira apa kejadian itu? Ya di semacam inilah tandaan berjodohin sama Ya, tapi ini terus sama bahas itu kan nama PPK kan, dan kita mulailah di situ briefing untuk Laskar NHP, iya kan?
Betul? Nah, jadi itu ada sejarah di sini. Ada kalau itu belum? Belum, nanti catat ya. Tanggal itu nanti ya, kurang lebihnya Oktober 2020. Ya. Tahap satu mau. Coba masing-masing ada tahap satu, coba bikin A per W ya. Ini A K1. Mana kemudian total? Nah, 12. Berarti cuma 2/3. Cuma 2 lah kau ingat. Ini mana keduamu, Dek? Mana keduamu? Ini keduamu. Karena kedua ini? Iya, Bang. Oke. Mana? 2020. Berdua di sini ya? 1, 2, 3, 4. 4 per 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya? Ketiga. Sekarang ke mana? Tahap 3. Nanti mau masuk 4 kan? Iya. Oke. Lora. Ada sini yang kau sama si Madara di atas? Ada. Ada? Oke. Ada kau si Yudika? Ada? Ada sini sewaktu awal April subscribe yang abang minta kau ke rekan semua. Oh iya, Bang. Belum ada kan? Iya, Bang. Itu April subscribe. Iya. Ingat nggak pernah abang suruh masukkan ke grup opung jata kita subscribe ada sini. Belum, Bang. Nah, itu masukkan. Iya. Apa lagi? Budiman, pokoknya Budiman itu banyak loh yang kau lenong, ya. Lenong itu mulai kita yang rapat di atas yang itu hanya Budiman hanya berhayal tadi, masa hanya lagu-lagu doang, bikin dong, ya kan? Besoknya langsung kita pecahkan, kita bikin di kawinan pertama, pada acara apa tuh? Ya? Iya, ingat enggak? Motor siapa kau pakai sekarang? Kenapa ada kau punya motor? Karena kau mengarang lagu, apanya? Apa? Motor mogok kan? Iya, ingat siapa aja pernah kau ajarin di sini bawa mobil? Iya, ada nggak sih? Ada nggak di sini? Ada. Iya, semua yang kau jadi berkat, yang kau pernah keluar. Ya, ingat semua ya. Oke. Tadi tadi ini berapa tadi? Ini berapa? Masuk atau? Baru satu. Ini tahap 1. Enggak, udah. Ini yang baru. Berarti tahun berapa kau di sini? No? Tahun berapa kau di sini? Awal 2017 itu Berarti K1 berarti 17 ya? 2017. 17 ya? Berarti kau 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 per 9 lah kau. Rangka 1 kan? Rangka 2 nya? Rangka 3 mana? Saya Heni Astuti sepakat untuk mengikuti segala garis kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan dan untuk pembuatan kerangka benang merah sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk kita mengenang sejarah kita yang telah lalu, karena dari tahap 1 aja sampai tahap 4 kita masih banyak yang lupa. Terus fungsinya juga kita untuk memperbaiki atau mengoreksi diri kita, apa yang kekurangan dari yang sudah terlewatkan dan yang sudah baik, untuk kita lebih bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Saya Kespina berkomitmen untuk mengikuti kebijakan dari Toton Group dan siap satu kata dan langkah untuk kerangka narasi yang saat ini sedang berjalan dalam prosesnya. Hari ini saya justru malah memang benar ada lupa-lupanya, justru Bapak malah yang ingat
Padahal itu adalah perjalanan hidup saya. Terima kasih Ya diingatkan. dong, ala FIFA gitu dong. Ya, I love you, Pak. Jadi mungkin nanti semoga tahap 5 untuk penyempurnaannya bisa benar-benar sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Ya, saya Dela dari tim lantai 2. Saya setuju dan akan mengikuti setiap arahan dari Bapak Pimpinan. Dan untuk narasi ini benar bahwa sekarang udah kebukti kalau kita sedikit banyak udah melupakan sejarah kita. Jadi dengan adanya narasi ini berterima kasih juga kepada Bapak Pimpinan karena jadi ingat sejarah-sejarah hidup dan kita nggak melupakan orang-orang baik yang berperan dalam hidup kita. Saya Eka Dewi Septiani dari lantai 2. Saya memahami dan berkomitmen untuk mengikuti setiap arahan dan kebijakan dari Toton Group. Untuk kerangka narasi itu adalah perjalanan hidup saya yang mungkin memang ada lupa-lupanya. Dengan ini saya jadi mengingat kembali sejarah yang dulu-dulu dan juga terima kasih untuk Bapak Pimpinan yang telah mengingatkan saya. Terima kasih. Yang nggak mau pilih berempat dan ngomong ala sama saya. I love you, Bapak. I love you, full. Ya, sekarang Gabriel. Lantai 2. Saya Gabriel dari lantai 2. Saya sepaham dan setuju dengan yang diinginkan oleh Bapak Pimpinan dan juga setuju dengan segala garis kebijakan yang telah ditetapkan di Toton Group. Dan mengenai kerangka narasi saya, seperti yang dikatakan Bapak Pimpinan, bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan itu harus dicurahkan. Dan saya mengakui bahwa ada beberapa hal yang belum saya buat, itu tentang hal-hal yang buruknya. Dan itu merupakan pembelajaran bagi saya, maka saya sepaham dengan keinginan Bapak Pimpinan bahwa saya akan mencurahkannya di kerangka benang merah saya. Nah. Langsung Pak David Huta Barat yang dituntut oleh Pak Bule. David Huta Barat, lantai 2 kampus bersedia dan wajib mengikuti setiap arahan baik kebijakan dari pimpinan dan sesuai garis kebijakan perusahaan. Terima kasih untuk Bapak Pimpinan telah memberikan arahan untuk pembuatan kerangka narasi. Kerangka narasi bertujuan untuk mencatat sejarah panjang hidup saya dan menjadi autobiografi bagi diri saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang umur saya sampai saya meninggalkan dunia. Terima kasih. Oke, makasih. Sekarang ini ada para pilar-pilar saya. Satu ada anak sintua, satu ustadz ya. Saya Ustadz Danto. Saya berkomitmen bahwa kerangka dari narasi ini berguna sekali buat diri saya, karena saya akan mengingat kembali mana kesalahan-kesalahan atau hal negatif dan mana hal-hal positif yang bisa saya berikan untuk diri saya, juga untuk keluarga, bahkan untuk lingkungan sekitar. Ya, walaupun terkadang tanpa kita sadari tiba-tiba ada momen-momen tertentu yang kita udah lupa banget atau tiba-tiba ingat lagi kan, dan hal-hal lucu atau mungkin hal-hal yang bikin kita sedih lah. Nah, dari adanya pembuatan kerangka narasi ini alhamdulillah berguna buat saya. Jadi terima kasih buat Bapak Pimpinan yang telah membuat program kerangka narasi ini. Semoga menjadi titik awal dan lembar baru lah buat saya, terutama di tahun 2002 ini. Terima kasih. Ini lanjutkan ke KTA. KTA ya. Ya, saya Freddy Ritonga 110681. Saya sepaham dan berkomitmen untuk mengikuti semua arahan dan garis kebijakan perusahaan maupun dengan pimpinan. Dan mengenai kerangka narasi tersebut juga saya juga ikut berkomitmen, karena memang seperti yang teman-teman tadi sudah ceritakan sebelumnya, memang ini sebagai acuan kita, sebagai warning kita, sebagai reminder kita lah
apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita salah dalam kehidupan ini dari awal sampai sekarang. Kalau kita mengingat kesalahan kita, itu bisa kita jadikan tameng, karena saya juga seperti itu. Itu saya jadikan tameng saya untuk saya tidak menjadikan jatuh ke lubang yang sama. Tapi kalau saya melakukan hal kebaikan, itu juga akan saya ingat untuk saya bisa tebarkan ke sesama karyawan, sesama keluarga. Ya, syukur-syukur kalau memang bermanfaat. Yang penting saya sudah melakukannya. Begitu juga dengan narasi teman-teman yang lain. Itu juga bisa kita baca dan kita sebagai acuan kita nanti. Apa yang sudah mereka dapatkan, itu belum kita dapatkan, itulah yang nanti akan menjadi bahan kita untuk di tahun berikutnya. Mungkin dari aku itu aja. Salam bangkit dan berlari 2022. Saya akan membacakan mengenai manfaat yang kita terima dari menulis narasi. Yang pertama, peningkatan kecerdasan. Kedua, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. Ketiga, penumbuhan keberanian. Keempat, pendorong kemauan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Jadi, manfaat kita menulis narasi ini adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Dan juga untuk pengembangan serta penumbuhan dari keberanian mental kita, mental dari diri kita curahkan ke dalam tulisan sehingga orang akan bisa melihat dari perjalanan hidup kita. Demikian mungkin manfaat dari narasi itu. Ini bukan kata Bro Dewa ya, Teteh? Bukan, Pak. Ini dari Pak Kundarus Sadono dan dia selamat, ditulis di tahun 2012. Oke, coba ambil yang dari grup kita tadi. Ada yang bikin dulu, Kak. Kalau ini lebih seru lagi. Yang tadi di awal udah ada tadi, biar dibungkus lagi dia awal dan akhir. Ya, nanti aja langsung. Kemudian Pak pimpinan juga memberikan suatu tulisan. Ini juga diangkat dari ensiklopedia ya? Iya. Jadi di dalam tulisan ini ada poin yang mungkin kita garis bawahi. Apapun reaksi pembaca ketika menelusuri jejak kisah dalam tulisanmu, tidak akan lebih penting dari perasaan kamu sendiri saat menyelesaikan penulisannya. Jadi saya ulangi, apapun reaksi pembaca ketika menelusuri jejak kisah dalam tulisanmu, tidak akan lebih penting dari perasaan kamu sendiri saat menyelesaikan penulisan tersebut. Dengan selesainya cerita pengalaman pribadi yang sudah kamu tulis, kamu akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Setidaknya merdeka dari kekangan pengalaman yang mungkin tidak akan keluar dari rongga dada. Udah salah baca kali, coba kasih Katia baca sekali lagi dulu. Oke, saya baca kembali. Apapun reaksi pembaca ketika menelusuri jejak kisah dalam tulisanmu, tidak akan lebih penting dari perasaan kamu sendiri saat menyelesaikan penulisannya. Dengan selesai cerita pengalaman pribadi yang sudah kamu tulis, kamu akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Setidaknya merdeka dari kekangan pengalaman yang mungkin tidak akan keluar dari rongga dada. Demikian, ini memang dari tulisannya apa tadi dari ensiklopedia. Iya. Oke, sekarang coba mungkin langsung mewakili penasihat. Soalnya ada penasihat, ada dulu juga. Oke, teman-teman, selamat siang semua. Selamat siang, Pak Penasihat. Di awal tahun ini mewakili penasihat. Jadi saya ambil dari sapaan kita tiap pagi, ya. Tadi pagi Kak Abs Rudi, sabarlah akan tekanan ini, karena dari tekanan ini akan menghasilkan intan, katanya. Dicandain Pak pembina kita. Kalau kamu bisa melewati tekanan ini, outputnya akan bagus, indah. Kuperpanjang, ada lagi tandanya, cuman ini bukan porno ya.
karena tekanan istri hamil. Itu kan tentang dia. Tapi kalau saya positifkan, iya benar. Anggap aja ini tekanan. Narasi kalian ini, kan kalian diskusi ke sana, diskusi ke sini, diperiksa peminat kita, masih kurang. Ini tekanan. Tapi intinya outputnya nanti mudah-mudahan di 2022 ke atas akan indah. Itu intinya ya, tekanan ini. Dan kedua, lama saya pikirkan dulu, ini udah lama-lama di waktu dihantar. Kok maunya punya anak onani? Kalau saya pikir itu porno banget. Tapi kalau saya karibat, kalau saya salah nggak tahu ya. Kalau pengen maju Toton Group, kok pikirannya masih ke sana? Itu yang diluruskan narasi ini. Kalau saya salah nggak tahu ya. Tapi itulah pemikiran saya. Kok ingin punya anak onani? Ya kalau ingin punya anak, ya kawin. Kalau ingin maju, ia punya garis apa namanya tadi? Garis kebijakan. Kalau negara bilang garis besar haluan negara ya, harus itu. Kalau kita garis kebijakan, itu kan yang diarahkan pimpinan kita selama ini untuk kita maju. Mudah-mudahan kita bisa mengertikannya. Kalau kita mengertikannya sebenarnya tidak berat, saya rasa. Tapi itulah sebagai penasihat dari Toton Group mewakili pesan kami kepada kita. Artikanlah ini semua yang terjadi ini. Kalau saya bilang di sebelum Desember, ujian saya bilang, menghadapi ujian. Seperti Honben kita sama MC kita yang menghadapi ujian terakhir dengan ekstra keras dan ketat, akhirnya menghasilkan yang bagus. Jadi kalau yang lain mengertikan tekanan. Tapi tekanan positif loh ya. Anggap aja di tekanan bebanmu sehingga menghasilkan output yang bagus. Semoga Tuhan memberkati kita untuk tahun 2022 udah terbang kita memang. Bukan lari dan lagi, udah mulai terbang. Puji Tuhan, Tuhan akan kita. Terima kasih. Sekian dari saya, Pak Pembina kita dan pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, jadi mungkin keluruskan dengan kata Bang Pembina tadi. Memang ini Bung Rudi dia sudah mulai tercerahkan dia. Tadi pagi ada di grup staff kami, Bung Rudi Sirait Pasifram kata begini. Lain kali Anda merasa sedikit tidak nyaman dengan tekanan dalam hidup Anda, ingatlah, tidak ada tekanan, tidak ada berlian. Tekanan adalah bagian dari kesuksesan. Baru tadi aku komen sedikit, Bung Rud. Pagi kembali Bung Rud, super sekali. Tekanan sama dengan bantuan untuk kita mendapatkan output. Dalam ilmu fisika, aksi sama dengan reaksi. Dalam ilmu biologi, ditekan pompa maka bisa melayang balon. Ada ininya. Dalam ilmu selfie, ditekan perut kelihatan gagah karena hilang buncitnya. Dalam dunia kerja, karyawan yang mendapat perhatian garing tekanan pasti lebih mampu dan cenderung lebih dari yang lainnya. Nikmati setiap tekanan, pasti kita akan mampu untuk bertahan. Jadi kalau tidak ada tekanan, kita tak mampu untuk bertahan. Demikian juga Toton Group. Dengan adanya tekanan dari COVID, kita mampu bertahan. Sedikit ini harus saya bacakan ini. Akhirnya Ustaz baca nggak? Aku enak tuh. Saya akan membacakan chat dari Ibu Heni Astuti. Pak, maaf. Kira-kira Bapak datang jam berapa ya?
Kemarin Pak Ustadz menyampaikan kalau suami ini diminta datang. Kabar yang bener loh. Suami kata juga. Kemarin Ini chat tanggal 31 Desember kemarin ya. Ulangi. Pak, maaf. Kira-kira Bapak datang jam berapa ya? Kemarin Pak Ustadz menyampaikan kalau suami Heni diminta datang. Tapi suami Heni tidak bisa mengikuti acara karena ada keperluan. Suami Heni siang mau menyempatkan waktu datang sebentar untuk ketemu Bapak. Kemudian ada lanjutan dari Bu Heni. Diteruskan Bu Heni. Diteruskan Bu Heni kepada saya. Bunda, maaf ya, tolong sampaikan salam ayah ke Bapak Rudolf. Terima kasih atas undangannya, tapi ayah sore ini nggak bisa hadir. Tadi siang ayah udah nunggu kabar dari Bunda setelah sholat Jumat mau ke sana. Nah, ini udah sore, ayah udah ditelepon sama orang. Sekali lagi maaf ya Anda, nggak bisa datang. Ayah selalu dukung apapun yang Bunda lakukan selagi itu dalam hal kebaikan. Karena ridho istri ada di suami, jadi setiap langkah Bunda, ayah selalu meridhoinya supaya menjadi berkah buat Bunda. WA dari suami Heni, Pak. Ya kayak gitu ya. Jadi ini dari Pak Sujianto kepada istrinya memberi apa tuh? Ridho ya kepada ini di Abdi SMB. Jadi salam kenal dong Pak Sujianto. Ya, kenal Pak. Pak Freddy dong, Pak Freddy. Udah kenal sudah kan Pak Sujianto. Nah, jadi teman-teman, karena sesungguhnya acara ini adalah saya kemas tadinya tanggal 31 Desember. Jadi ini kita anggap secara tundanya, tapi sekalianlah kita pada ini mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru 2022. Kiranya sehat, sejahtera selalu. Salam kekeluargaan.